Sebagai contoh, kalau saya tulis, misalkan XS-nya itu sama dengan S plus 3 dibagi S plus 5 dikali S kuadrat ditambah 4S ditambah 5. Ini adalah salah satu contoh bentuk yang nanti akar-akarnya akan ada akar bilangan kompleks. Akar bilangan kompleks itu kan ditandai dengan adanya bilangan imajiner ya, I atau J gitu, yang itu sama dengan akar min 1 ya. Kenapa begitu? Yang bagian ini aja kita coba lihat akarnya. Kalau Anda pakai rumus ABC ya, akar-akar dari persamaan ini kan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Kalau B kuadrat dikurangi 4AC itu nilainya negatif, ya, maka ini pasti wujudnya adalah bilangan kompleks. Yang ini adalah B kuadrat, ya. B kuadratnya adalah 16 ya, B kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, sementara 4 kali A kali C adalah 4 kali 1 kali 5, 20. Maka 16 kurang 20 adalah minus 4. Artinya itu 2 akar min 1. 2 akar min 1 adalah 2J. Itu akan menimbulkan akar yang kompleks. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menemukan bentuk yang memungkinkan dia akarnya kompleks? Bagaimana ini Pak Lapan? Oke. Kita pelan-pelan dari depan. Kalau misalkan kita punya yang seperti ini, maka setidaknya kita harus bisa faktorkan bagian ini. Kita faktorkan bagian yang depan, yaitu S plus 3 dibagi S plus 5. Yang ini harus bisa kita faktorkan jadi 2. Yaitu gimana caranya? Paling mudah adalah lagi-lagi pakai rumus ABC. Kita pakai rumus ABC. Yang ini adalah minus 4 plus minus akar. Ini adalah S1, 2 gitu. 4 adalah 4 kuadrat adalah 16 dikurang 20 dibagi 2 kali 1. Maka yang ini S1-nya ini adalah minus 4 plus akar minus 4 per 2 atau sama dengan min 2 plus akar min 1. Ya, akar min 1 ini J. Akar min 1 itu adalah J. Yang S2-nya adalah minus 4 dikurang akar minus 4 per 2. Atau sama dengan minus 2 minus 2. Oke. Ini adalah akar-akarnya. Sehingga kita bisa tulis, kalau kita tulis dalam sini, agak sedikit. Yang ini adalah S ditambah 2 dikurang J. Yang kedua adalah S ditambah 2 ditambah J. Ya. Karena kalau saya punya S plus A, itu kan akarnya adalah minus A ya. Maka di sini artinya saya harus ubah tandanya dari yang ada di sini. Oke. Sekarang kalau saya sudah faktorkan seperti ini, maka apa yang bisa saya lakukan?
seperti biasa, saya anggap ini merupakan gabungan dari 3 pecahan gitu ya. Maka A1 dibagi S plus 5 ditambah A2 dibagi S plus 2 kurang J plus 2 dikurang J ditambah A3 dibagi S plus 2 ditambah J. Oke. Yang ini nggak ada masalah, saya rasa saya hapus saja. Ruangnya cukup. Lalu untuk seperti ini bagaimana kita menyelesaikan akar-akarnya? Pertama, kalau misalkan kita anggap ini tiap bagian ini adalah sama dengan XS juga, maka saya bisa tulis bahwa A1 itu sama dengan S plus 5 dikalikan XS ketika S-nya sama dengan minus 5. A2 itu sama dengan S plus 2 dikurang J dikurang J dikalikan dengan XS ketika S-nya itu sama dengan minus 2 plus J. Yang ketiga adalah A3 itu sama dengan S ditambah 2 ditambah J XS jika S-nya sama dengan minus 2 minus 2. Dan ini yang akan kita pakai untuk cover up. Yang ini akan kita pakai untuk cover up. Yaitu sama dengan S plus 3 dibagi S plus 5 S plus 2 dikurang J S ditambah 2 tambah J ketika S-nya minus 5. Ini kita cover up karena kita sudah pindahkan ke sana tadi. Ini saya tulis di sini minus 5, yang sini S-nya minus 5, yang ini S-nya juga. Maka hasilnya, kalau Anda hitung, ini adalah minus 5 ditambah 3. Minus 5 ditambah 3 adalah minus 2. Dibagi minus 5 ditambah 2 adalah minus 3. Minus 3 dikurang J. Yang sebelah sini juga adalah minus 5 ditambah 2, ini minus 3. Minus 3 ditambah J. Minus 3 ditambah J. Sehingga kalau saya kalikan di sini minus 2, yang ini adalah sama dengan minus 3 kuadrat dikurang J kuadrat. Ini kan perkalian negatif-negatif. Minus 3 kuadrat ini adalah 9. Minus J kuadrat. J kuadrat adalah, J itu adalah akar min 1. Maka J kuadrat itu adalah akar min 1 kuadrat, yaitu sama dengan min 1. Maka di sini adalah minus J kuadrat, artinya minus min 1, artinya plus
Artinya ini adalah minus 2 dibagi 10. Minus 0,2. Maka kita punya A1-nya adalah minus 0,2. Dengan cara yang sama, kita bisa hitung untuk A2 dan A3. Kalau Anda hitung A2, Anda masukkan nilai S-nya ya. Yaitu di sini adalah S plus 3 dibagi S plus 5, S plus 2 min J, S plus 2 plus J. Yang ini adalah S sama dengan min 2 plus J. Dan yang di cover up adalah yang ini. Yang ini di cover up. Yang ini di cover up sehingga kalau Anda masukkan S-nya ke sini, dan ke sini, Anda bisa cek. Hasilnya itu harusnya sama dengan 0,1 dikurang 0,2 A2 ini. A3 juga dengan cara yang sama ya. S plus 3 dibagi S plus 5, S plus 2 dikurang J, S plus 2 ditambah J. Yang ini kita cover up. Yang ini adalah S sama dengan minus 2 minus J. Ini kalau sudah kita cover up, kita masukkan nilainya ke sini, dan ke sini. Kita akan dapat nilainya harusnya sama dengan 0,1 plus 0,2. Oke. Kita dapat ini adalah yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita substitusi ulang ke dalam persamaan, kita akan dapat minus 0,2 dikali 1 per S plus 5. Ini adalah lagi-lagi X. Ditambah A2-nya tadi adalah 0,1 dikurang 0,2 J dikalikan dengan 1 per S plus 2 min J. Ditambah A3-nya adalah 0,1 ditambah 0,2 J dibagi 1 per S plus 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bagaimana kemudian caranya? Sama saja. Ini kan adalah bentuk kompleks ya. Ini bentuknya sama seperti bentuk sebelumnya, bahwa Anda punya A dibagi S plus A itu adalah sama dengan A dikali T pangkat minus A T. Hanya saja ini bentuknya bentuk kompleks. Maka kalau saya tulis di sini XT-nya, yang pertama ini adalah minus 0,2 dikalikan T pangkat minus 5T. Ini mudah. Yang keduanya, kita tulis konstantanya 0,1 dikurang 0,2 J dikali apa? Yang ini juga sama. T pangkat minus, ini bentuknya menjadi kompleks. 2 min J. Ditambah 0,1 ditambah 0,2 J dikali T pangkat minus 2 plus. Nah, sekarang kalau saya punya bentuk seperti ini bagaimana? Yang ini seperti biasa, minus 0,2 T pangkat minus 5T. Yang ini, saya pecah menjadi 2 ya, atau bahkan jadi 4 nih, karena ada 0,1 dikali ini dan 0,2 dikali.
saya bisa pecah jadi seperti ini. Kenapa saya mau tulis ini jadi seperti ini? Karena kalau Anda cek di buku, di halaman pertama dari bab 2, itu kan ada pernyataan tentang bilangan kompleks. Kan bisa sederhanakan bilangan kompleks, bahwa ada bentuk-bentuk kompleks yang bisa kita sederhanakan. Contohnya, E pangkat J omega T itu sama dengan cos omega T ditambah J sin omega T. Saya jelas, ini saya tulis ya. Anda bisa cek ya, halaman 17. Cek halaman 17, Ogata ya. Ini ada pernyataan begini. E pangkat J omega T itu sama dengan cos omega T ditambah J sin omega T. Yang kedua, E pangkat minus J omega T itu sama dengan cos omega T dikurang J sin omega T. Oke. Artinya apa? Kalau misalkan ini saya jumlahkan, J omega T dengan omega yang sama ya. Katakan kalau kasus ini omeganya kan 1. JT ya, artinya cosnya cos 1. Kalau saya jumlah, ini tambah ini, yang ini habis. Artinya tinggal 2 cos omega T. Kalau saya jumlah. Kalau saya kurang, ya, ini kurang ini, yang habis yang mana? Yang habis yang cos. Yang habis yang cos. Kalau ini saya kurang, kasih. Kalau ini saya kurangkan, cosnya habis, karena cos dikurang cos, yang dapat adalah 2J sin omega. Sekarang kita lihat nih, JT yang ini ditambah dengan E pangkat minus JT, artinya ditambah. Yang ini menjadi